Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Yaudin, selaku wakil dari kelompok 6 ingin membawakan sebuah presentasi akhlak tasawuf. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah akhlak tasawuf ini dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang bisa kita rasakan sekarang ini, dan yang selalu kita nantikan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, tak luput saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Basori selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan makalah ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan tasawuf. Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual dalam Islam. Tasawuf pada intinya yaitu upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf terdapat pokok-pokok ajaran yang sangat penting bagi manusia untuk dapat mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bermunajat, mengadukan nasib dengan untaian kalimat-kalimat yang indah yang memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, di dalam presentasi ini akan membahas tentang pokok-pokok ajaran tasawuf seperti takhalli, tahalli, dan tajalli. Kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan takhalli, tahalli, dan tajalli agar kita dapat mendefinisikan dari ketiga-tiganya. A. Takhalli. Takhalli atau penarikan diri sang hamba yang menginginkan kedekatan dengan Allah haruslah menarik diri dari segala sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan penyakit hati yang merusak. Takhalli juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu yang jahat. Yang dimaksud dengan takhalli ialah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami tasawuf, seseorang harus mampu melepaskan diri dari sifat tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang hak. B. Tahalli. Tahalli artinya berhias. Maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik, dengan berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam, baik ketaatan lahir maupun ketaatan batin. Ketaatan lahir maksudnya adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ketaatan batin seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Tahalli adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat yang tercela, maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap tahalli. Pada prakteknya, pengisian jiwa dengan sifat-sifat yang baik setelah dikosongkan dari sifat-sifat yang buruk
tidaklah berarti bahwa jika harus dikosongkan lebih dahulu baru kemudian diisi. Akan tetapi ketika menghilangkan kebiasaan yang buruk, maka bersamaan dengan itu pula diisi dengan kebiasaan yang baik. Adapun sikap yang dapat dibiasakan ialah sebagai berikut. A. At-Taubah. Al-Ghazali mengklasifikasikan tobat kepada 3 tingkatan. Yang pertama, meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada kebaikan dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Kedua, beralih dari situasi baik ke situasi yang lebih baik lagi. Jadi, menjadikan pribadi kita yang semakin baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu rasa penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Cemas. Dengan adanya rasa cemas atau takut akan menjadi pendorong bagi seseorang untuk meningkatkan pengabdiannya dengan harapan ampun dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. C. Zuhud. Zuhud ialah melepaskan diri dari kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat dan tanpa mengecualikan kehidupan dunia. Jadi terdapat keseimbangan dari kedua-duanya. D. Al-Faqir. Al-Faqir yaitu puas dan bahagia dengan apa yang dimiliki, itu dengan sifat selalu bersyukur. E. As-Sabru. Al-Ghazali membedakan sabar ke dalam beberapa nama, yaitu yang pertama iffah. Iffah ialah ketahanan mental terhadap hawa nafsu, perut, dan seksual. 2. Hilm, yaitu kesanggupan menguasai diri agar tidak marah. 3. Qanaah, yaitu ketabahan hati menerima nasib sebagaimana adanya. 4. Saja'ah, yaitu sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah. F. Ridho. Ridho adalah menerima dengan lapang dada dan hati terbuka dengan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. C. Tajalli. Tajalli adalah terbukanya tabir yang menghalangi hamba dengan Tuhannya, sehingga hamba menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Tajalli dapat dikatakan dengan terungkapnya nur ghaib pada hati atau untuk hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada saat-saat tiba karunia dari Tuhanmu, maka siapkanlah dirimu untuk itu. Dengan demikian, setiap calon sufi mengadakan latihan jiwa atau riyadhah, berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, mengosongkan hati dan sifat yang keji, lalu mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji seperti beribadah, berzikir, menghindarkan diri dari akhlak-akhlak tercela, dan lain-lain, yang semata-mata hanya untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok ajaran tasawuf itu sangat penting untuk dipelajari agar manusia dapat lebih dekat dengan Tuhannya. Terdapat beberapa pokok ajaran tasawuf. Yang pertama, takhalli atau membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Yang kedua yaitu tahalli atau menghiasi diri dari akhlak-akhlak terpuji. Dan tajalli, manifestasinya kebenaran dalam diri. Demikian makalah atau presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, yang khususnya serta khalayak ramai pada umumnya. Kritik dan saran penulis harapan demi terwujudnya makalah yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.